Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 23 Maret 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kira ada 3 tipe orang dalam menyikapi aturan atau hukum. Tipe pertama adalah tipe yang ketat, yang tight dengan aturan. Tipe ini orang akan menjadi kaku, serba taat, disiplin, dan takut jika melanggar aturan. Tipe kedua adalah tipe yang sebaliknya, easy going, santai. Ada aturan namun berupaya mencari celah untuk melanggarnya. Orang tipe kedua ini saya kira hafal sekali dengan kitab hukum KUHP pasal 378 atau yang disingkat Sancipa. Pasal tentang penipuan. Dan yang ketiga, tipe ketiga adalah tipe yang taat pada aturan karena menyadari bahwa aturan adalah instrumen untuk menyejahterakan. Kira-kira saudara-saudari masuk tipe yang mana? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuduhan yang ditujukan kepada Yesus bahwa kehadirannya untuk meniadakan hukum Taurat tidak benar. Apa yang Yesus buat justru untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ia menyembuhkan di hari Sabat. Ia yang mengampuni dosa. Ia yang memberi makan kepada banyak orang. Ia yang mewartakan kerajaan Allah, menunjukkan pada kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata penggenapan berakar dari kata Yunani telos yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris fulfillment, yang berarti pemenuhan atau terpenuhi, pelaksanaan suatu tujuan atau terlaksana, penyelesaian atau terselesaikan. Kehadiran Yesus adalah untuk memenuhi, melaksanakan dan menyelesaikan kehendak Bapanya untuk menyelamatkan kita dari segala belenggu dosa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun dipanggil untuk menjadi penggenap hukum Tuhan. Yesus mengajarkan suatu hukum yang namanya hukum kasih kepada kita. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah menunaikan, melakukan perintah atau hukum Tuhan untuk mengasihi sesama kita? Semoga
kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang menggenapi hukum kasih dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.